Assalamualaikum anandaku yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan channel YouTube Ibu dalam pembahasan teks laporan hasil observasi. Masih melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis isi, struktur, dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian peserta didik dapat menganalisis kesalahan berbahasa dalam teks laporan hasil observasi. Pertemuan sebelumnya kalian sudah diberikan materi berkaitan dengan isi dan struktur. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan terkait ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, kita mulai pembahasan materinya. Kaitan dengan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada 4. Yang pertama, kata serta frasa perba dan nomina. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang keempat, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu terkait kata serta frasa perba dan nomina. Kata adalah morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan bahasa terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Contoh, wayang, makan, pejuang, cantik, bermain, dan lain-lain. Ada beberapa jenis kata, diantaranya yaitu perba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Perba atau kata kerja adalah kata yang menggambarkan aksi, perbuatan, atau tindakan. Ciri kata kerja yang pertama bisa ditambah pasangan waktu sedang, akan, serta telah. Contoh, akan makan, sedang belajar, telah pulang. Nah, kata makan, belajar, pulang itu merupakan kata kerja. Kedua, bisa dilanggar menggunakan kata tidak. Contoh, tidak makan, tidak pergi. Nah, kata makan, kata pergi merupakan kata kerja. Ketiga, bisa disatukan menggunakan kata dengan plus kata sifat. Contoh, makan dengan lambat. Nah, makan itu adalah kata kerja, kemudian lambat itu kata sifat. Selanjutnya yang keempat, biasanya dibentuk dengan imbuhan me, nasal, di, ber, ter, dikan, beran, beri. Ya. Selanjutnya nomina. Kata benda adalah jenis kata yang mengarah pada segala hal yang dibendakan. Ciri-ciri kata benda: pertama, bisa diperluas dengan menambahkan yang plus kata sifat. Contoh, motor yang bagus. Nah, kata motor merupakan kata benda atau nomina. Bagus itu adalah kata sifat. Kedua, bisa dilanggar menggunakan kata bukan. Contoh, bukan manusia. Nah, manusia itu adalah kata benda atau nomina. Ketiga, pada kalimat dapat berkedudukan subjek dan objek. Contoh, Adelia membeli motor baru. Nah, Adelia itu kata benda, ya. Membeli itu kata kerja. Biasanya kalau kata kerja memang fungsinya sebagai predikat. Motor itu adalah objek dan kata benda. Selanjutnya yang keempat, biasanya dibentuk dengan imbuhan pe, pean, an, dan kean. Ya. Selanjutnya, prasa. Prasa adalah gabungan dari 2 kata atau lebih atau kelompok kata. Ya, jadi 2 kata, bukan hanya 1 kata. 2 kata atau lebih atau kelompok kata non predikatif yang hanya menduduki 1 fungsi. Contoh kalimat ini ya, Salwa sedang membaca buku. Nah, ini kalimat ini ada 1, 2, 3, 4 kata. Yang dinamakan prasa itu gabungan 2 kata. Salwa itu subjek, sedang membaca predikat, buku objek. Nah, karena di sini gabungan 2 kata itu hanya 1, sedang membaca, maka ini adalah prasa. Karena yang lain hanya 1 kata, ya. Kita lanjutkan. Prase perba adalah gabungan 2 kata atau lebih yang di dalamnya terdapat kata kerja. Ingat, perba, ya, kata kerja. Contoh, sedang menonton. Menonton itu adalah kata kerja, sehingga ini dinamakan prase perba. Yang terakhir, prase nomina.
adalah gabungan dua kata atau lebih yang di dalamnya terdapat kata benda. Contoh rumah mungil. Nah, kata rumah merupakan kata benda sehingga disebut prasa nomina. Wayang kulit juga merupakan prasa nomina. Ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya berkaitan dengan afiksasi. Afiksasi adalah proses pengimbuhan. Afiksasi berasal dari kata afiks yang artinya imbuhan. Ada 4 jenis imbuhan, yaitu awalan yang disebut prefiks. Contoh berlari, dari kata dasar lari tambah imbuhan ber. Ber itu adalah awalan. Sisipan atau infiks, contoh telunjuk, dari kata dasar tunjuk tambah imbuhan ya. Jadi disisipkan di sini nih, di tengah. Selanjutnya akhiran atau sufiks, contoh minuman, dari kata dasar minum ditambah imbuhan an itu merupakan akhiran. Dan gabungan atau konfiks, contoh pemakaman, kata dasarnya makam diberikan imbuhan an. Selanjutnya, suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja berubah jenis katanya. Sebagai contoh, verba atau kata kerja memakan akan berubah jenis katanya hanya dengan menambah atau mengubah imbuhan lain seperti pe atau an menjadi pemakan atau makanan yang termasuk ke dalam jenis kata benda atau nomina. Jadi melalui proses afiksasi ya, sebuah kata bisa berubah jenis katanya, bisa verba menjadi nomina ataupun sebaliknya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ketiga, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan pengertian suatu istilah atau benda. Biasanya menggunakan konjungsi adalah, ialah, yaitu, yakni, dan merupakan. Contohnya, wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus dari suatu benda yang bisa ditangkap oleh panca indera sehingga pembaca ikut membayangkan apa yang sedang dideskripsikan. Contoh, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata. Nah, ini merupakan pendeskripsian ya, dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang, pedalangan diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule. Karena ini merupakan gambaran ciri khusus dari wayang ya, maka ini disebut kalimat deskripsi. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya terkait kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks atau sederhana ya dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang hanya mengandung subjek dan predikat. Nah, kalimat yang hanya memiliki satu klausa ini disebut kalimat simpleks atau biasa disebut sebagai kalimat tunggal. Contohnya ini, ada beragam jenis topeng di museum ini. Nah, ini kalimat simpleks atau kalimat sederhana karena hanya memiliki satu klausa, subjek, predikat. Kelelawar merupakan hewan unik ya. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Ini merupakan kalimat simpleks atau kalimat yang sederhana atau kalimat tunggal karena hanya dibentuk oleh satu klausa. Kita lanjutkan terkait kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau kalimat majemuk setara dan kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua atau klausa ganda yang setara dalam suatu kalimat. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Fungsi-fungsi utama dalam kalimat majemuk setara membentuk induk kalimat atau klausa atasan. Nah, fungsi-fungsi yang membentuk tingkat yaitu yang mengikuti konjungsi subordinatif disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif setara. Misalnya konjungsi dan atau tetapi, nah itu masuk ke dalam konjungsi koordinatif atau setara sehingga disebut kalimat majemuk setara nantinya. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi
ordinatif atau bertingkat. Kita lihat contohnya ya. Terkait kalimat majemuk atau kalimat kompleks setara. Contohnya ini, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Nah, penggunaan kata dan ini menunjukkan bahwa ini memang kalimat majemuk setara, jadi sama fungsinya. Tidak ada yang berfungsi sebagai induk dan anak kalimat, ya. Kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Nah, ini merupakan kalimat majemuk setara. Dan atau tetapi merupakan penanda ya kalimat majemuk atau kalimat kompleks setara. Selanjutnya kalimat kompleks bertingkat. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Ini merupakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat karena ada yang berfungsi sebagai klausa atasan dan ada yang berfungsi sebagai klausa bawahan. Ini yang menjadi intinya. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Nah, ini sebagai bawahannya, sehingga disebut kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat. Nah, demikian anandaku sekalian yang soleh dan soleha, penjelasan dari Ibu terkait kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa untuk tetap belajar meskipun dalam masa pandemi. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.